Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tengah menghadapi lonjakan signifikan pasien dengan gejala influenza atau infeksi saluran pernafasan bagian atas dalam sepekan terakhir. Pasien yang dirawat saat ini adalah mayoritas anak-anak memadati ruang rawat inap anak dan tampak seluruh kamar terisi, hampir melebihi daya tampung ideal. Kepala Dinas Kesehatan dan sekaligus pelaksana tugas Direktur RSUD Porsea, Freddy Sibarani, mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir ruang gawat darurat rumah sakit tersebut dan di beberapa puskesmas mengalami peningkatan kunjungan oleh kasus anak yang mengalami infeksi saluran pernafasan bagian atas. Menurut Freddy, lonjakan ini didominasi oleh pasien dengan keluhan demam tinggi, batuk, nyeri otot dan kelelahan berat, di mana gejala-gejala tersebut mengarah pada peningkatan signifikan kasus influenza meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan terkait status wabah. Freddy menjelaskan kasus anak yang mengalami infeksi pernafasan bagian atas ini disebabkan oleh adanya anomali keadaan cuaca musim kemarau dan jarangnya hujan turun yang menyebabkan debu atau polusi udara yang tinggi. Selain itu, seringnya anak-anak bermain di panas terik matahari. Freddy menghimbau kepada masyarakat agar segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala berat seperti demam tinggi dan kelelahan ekstrim dan jangan menunggu kondisi sampai memburuk. Selain itu, Freddy juga mengatakan bahwa dalam upaya penanganan kasus ini pihaknya telah mempersiapkan pelayanan, termasuk dengan memastikan tenaga kesehatan terlindungi dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. Freddy menambahkan kondisi saat ini sebagian besar pasien yang dirawat kini sudah mulai menunjukkan perbaikan setelah mendapatkan penanganan medis. Memang karena kalau kita katakan influenza ini penyebabnya virus ya Pak. Ini bisa menular langsung melalui udara ataupun melalui hubungan langsung. Dan ini bisa sembuh dengan imunitas ataupun daya tahan tubuh kita yang cukup baik sehingga virus ini bisa tidak merusak tubuh kita atau tidak menimbulkan gejala. Namun ya memang upaya-upaya preventif atau pencegahan ada jauh lebih baik supaya tidak terjadi sakit Pak. Apakah ini indikasi demam berdarah atau COVID yang baru, Pak? Nah, atau memang gimana? kasus-kasus demam pada masyarakat sekarang memang kita bisa sampaikan di situasi anomali cuaca bisa saja karena adanya kasus demam berdarah ya Pak, karena memang masyarakat juga perlu kita himbau untuk menjaga kesehatan lingkungan ataupun kebersihan lingkungannya. Dan jika ada keluhan demam lebih dari 4 hari, sebaiknya lakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan apakah ini demam berdarah atau penyakit lain.